Sudah pakai buang ya, jangan nanti ambil pakai lagi. Kemudian saya akan mengatur posisi pasien tegak lurus menghadap ke depan dan seluruh pakaian pasien dilonggarkan. Kemudian saya akan memberikan instruksi kepada pasien. Nanti ibu kalau seandainya saya sudah masukkan alat ini ke mulut ibu, tolong melakukan inspirasi dan ekspirasi yang normal sebanyak 2 kali. Pasien nggak ngerti inspirasi. Baik ibu, nanti ketika saya sudah masukkan alat ini ke mulut ibu, tolong tarik nafas dan keluarkan nafasnya dengan normal ibu sebanyak 2 kali. Dan kemudian di yang ketiga kalinya, ibu tolong tarik nafas dan buang nafasnya itu kencang tapi dia panjang. Contoh enggak itu tarik nafas. Kemudian saya akan memasangkan nose clip ke hidung pasien. Masukkan dulu apa nih nama? Masuk di passion. Pasien. Nama. Ketik iya dari situ. Nama pasien. Ilta. Baru ini alat kalian. Abang-abang kalian masih pakai yang biasa, bukan yang touchscreen kayak ini. Masih sih akan ngembangin. Baru alatnya. Sebelumnya nggak pakai touchscreen, jadi pakai itu juga saya biasa. Nama, umur, ras. Susah. Sama. Gendernya wanita ya udah. Memang. Jempolku gede banget. Coba pakai yang alat putarnya itu. Coba pakai yang gitarnya. Itu Udah itu gampang sih. pakai jatuh. Nah itu atas bawah ya. Mana? Ini terus. Mana itu? Entar ada mbak angkat. Enter sih. Oke. Tinggi badannya 153. Oke, kemudian berat badannya 50. Pakai itu juga bisa. pakai ini nggak ada. Biasanya pakai itu aja biar nggak susah. Merokok tidak. Bukan merokok, ini orientasinya. Enggak ini. Black ya kan? Kan Asia. Asia putih ya? Nggak ada. Orientasinya Orientasinya white sama black doang. Oriental lah. Oriental putih tuh kayak Ras. Kulit apa? Oriental. Putih kan Oriental. biasa. Kalau Afrika baru black. Oh ya, oke, sorry ya. Tidak merokok kan? Tidak. Enggak. Buang aja. Smoke info. Enggak merokok ya? Cancel aja. Oh itu dia smoke-nya terpencet ya, makanya Oh. geser aja. Bisa. Itu nggak bisa tapi itu nomor ID pasien. Nomor ini NIK aja lah Oh, enggak? itu nomor ID smoke nggak sih? Random aja. Berapa MPM-nya? MPM aja. 105 aja ambil angka terakhir. 10. Lupa ini ya. Ini rokoknya Nah, di bawah. lebih gampang pakai ini. Ganti aja. Enggak bisa langsung. Yang merokok tadi mungkin ada. Yang merokok tadi ubah yang merokok tadi. Oh, pencet. Oke. Coba oke. Oke. Lalu PVC. PVC. Oke. Oke. Baru langsung pasang mouthpiece. Enggak nanti dong. Langsung tekan. Itu dia di on kan? Udah on sih. Ekspresi dari mulut. Udah itu. Sampai itu dulu. Enggak jalannya lagi. Udah ready. Oke, jepit dulu. Coba
Kayak ke depan lagi. Mana ke depan bukan orang pelan. Mau sudah tutup lagi. Terus Coba pasang mau baik ibu, kalau untuk infus yang sudah saya sebutkan tadi, pasien suruh pegang sendiri sih. iya. Biasanya udah ada Dari 2 kali. tarik nafas, Tarik nafas, jangan dulu masukin. tarik nafas, Tarik nafas. terus buang nafas sama 2 kali. Ambilnya dari mulut ya, karena hidungnya ketutup. Iya. Ambilnya dari mulut. Yang ketiga baru. Loh, Pakai, makanya tadi bilang nanti kalau ada nafas biasa kita ada juga Ada kurvanya, jadi langsung pasang. Baik ibu, silakan langsung dipakai, tarik nafas langsung. ada 2 kali ya. Masukkan Masukkan gigi, aja. lewat gigi. Masukkan dalam Iya, gigi. di- Masukkan dalam mulut, dalam gigi. Yang 2 kali itu langsung masuk aja. Iya, iya langsung masukkan. Senang ya, pilek-pilek gitu. Maaf ya. Lewat gigi ya. Sebentar. Bisa. Nggak bisa? Iya, bisa kan? Bisa. Dia harus lewat gigi, jadi jangan ada bolongan. Ini sampai sini. iya ya. Pokoknya ketutup lah, ketutup. Jangan sampai ada celah di. Nggak bisa loh, masuk ke tenggorokan. Iya emang kayak gitu kan. Udah, nggak usah dipegang. Tarik nafas, pelan. Itu udah. Ini udah di start. Udah kan tadi. Belum. Nah, Mana ibu? 2 kali dulu baru langsung. Iya. Ketiga langsung kayak yang ditonton. Jangan ada celah. Oke. Nafas dalam. Nggak di start. Bukan. Nggak di start. astaga. Nggak apa-apa kan ada 8 kali percobaan. Oke, masukkan dulu. Pencet dulu. Pencet dulu. Silakan bu. Yang ketiga tadi sampai juga. Jebret sulong error. Terlalu kencang. Yang ketiga aja nggak sih, soalnya kan debit tuh long, berarti terlalu panjang pas pernapasannya, makanya dia nggak terpegang. Terlalu panjang. Nanti yang ketiga Yang ketiga aja nggak sih, tengok dulu. Berarti langsung. Tapi tadi kalau punya Tadi kata dokter itu langsung ini sih. soalnya nanti di situ ada juga pernapasan Coba, biasa. coba bisa agak lebih cepat nggak? Ngerti nggak? Jelas, Maksudnya satu kayak lagi. Haha, ini gini. kayak mana ini? Udah. Exit. Lagi. Nah, Nah, start. Tunggu start. Ayo. Boleh itu exit. Mulai. Sorry. Oke. Oh, harusnya kita stop kalau udah selesai nggak sih? Enggak. Coba aja. Harusnya muncul. Mungkin aku nggak normal nggak sih? Mungkin aku yang nggak normal nggak? Nggak mungkin kok nggak normal. Lagi pilek. oh alah. Enggak, lagi tersumbat hidungku. Tetap harus ada Coba sekali lagi tapi di akhir nanti ku stop kan. Coba ya. Putar lagi lah. Enggak. Oh, harus ketutup ya lubangnya. Iya nggak sih? Iya, nggak boleh ada nafasnya. Oh iya, ini ini apa? Coba tak. Tadi nggak kulihat spesifik apa. Apa ini? Tunggu. Coba. Boleh tahu. Buka dulu, buka. Coba. Buka. Buka. Sadar Yesus. Ada 8 kali lagi. Nih. Tunggu. Oke. Tunggu, Ci. Di startin dulu loh. Santai. Tarik nafas pelan. Nah, Kok too short? Berarti Jangan diberhentikan. Oke. Boleh sekali lagi? Oke. Udah ya? Start. Enggak, masih bisa 8 kali loh. Udah dengan 4 kali. Oh, berarti nggak usah berhentikan. Normal nggak sih tuh? Print kan bisa di print. Rasanya sih bisa nggak sih? Kok enggak? View. Jangan. View. nanti. Jadi nggak komik.
apa tulisannya? Buka aja itu. Stop. Kalau di stop tulisannya the break too long. Berarti harus di kamu harus di accept nggak sih? Enggak, Tadi gua nggak exit. bisa Tadi juga. kayak gini juga. Tuh short tulisannya. Oh, di record Dulu. Apa record? Ya udah, panjang. Coba. Rekam Coba coba. panjang. Enggak bisa. Record aja direkam. Coba copy. Kopi. Keluarkan dulu coba. Tunggu bentar. Gitu aja kan. Apa ditekan mama? So izin ya. Yuk, kita nggak nyoba alat sih tadi. Semua dipencet di sini. Sedangkan ini aja the break too long berarti error. Jadi bisa komponennya anamnesis, fisik diagnostik, pemeriksaan penunjang, baru timbul diagnosa. Nah, sekarang anamnesis adalah mencari informasi dari pasien, terutama tujuan klinisnya. Sehingga dalam melakukan suatu anamnesis, supaya dokter ini mendapat informasi yang akurat, saya sudah katakan untuk punya tekanan pasien itu nggak mau, ya, maka dokternya harus menimbulkan empati, ya. Maka di prosedur kita itu pengenalan diri dulu, siapa kita, apa tugas kita pada saat ini, yang terjaga, yang kita kenalkan, supaya muncul itu. Kalau muncul empati, biasanya pasien akan menceritakan apa yang benar, walaupun tapi ya, artinya dokter menerima keluhannya ini itu subjektif. Apakah benar yang disampaikannya itu, nanti kita buktikan dengan fisik diagnostik dan pemeriksaan penunjang. Tapi yang subjektif ini harus kita dapatkan sebagai data awal kita untuk memeriksa pasien ini. Nah, data awal ini penting, ya. Kalau nggak benar kompasnya, terlalu melenceng kompasnya, mari nanti pemeriksaan kita, ya. Tapi kalau sudah terbiasa nanti kita ya biasa seperti itu bisa saja. Tapi di awal-awal kita belajar dari seperti itu, ya. Nah, dalam skill kita memperkenalkan diri kepada pasien maupun keluarga pasien apabila pasien itu sudah tidak bisa komunikasi, ya, kita perkenalkan diri. Kenapa kita perkenalkan diri? Supaya terjadi empati, jadi percaya sama kita, siapa kita, ya. Baru kita tempatkanlah posisi pasien yang benar sesuai dengan kondisinya. Kalau udah nggak bisa duduk, jangan paksa duduk, ya. Udah memang nggak bisa duduk, kita yang datang. Kalau dia memang tidur seperti mana yang tidur, kita yang datang ke pasiennya. Ingat, tujuannya supaya terjadi empati. Ya, jangan perlu dari bangku. Apa menurut Bapak? Ya, datang. Kita datang. Ya, kalau sudah kita datangi, biasanya secara psikologi ya sudah berinteraksi dengan kita dengan baik, maka apa yang kita tanya biasanya dikeluarkan. Ya. Tetapi terkadang waktu dia menceritakan anamnesisnya ya, ini perlu kita lakukan. Kita tanya namanya, umurnya, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, status perkawinan. Karena ada beberapa penyakit berhubungan. Misalnya usianya nanti, kalau sudah dia untuk kasus paru, kalau di umur 50, asma kan PPOK, maka besar kemungkinannya ini PPOK. Karena usianya sudah di atas. Kalau dia usianya masih 25, kemungkinannya dia asma, nggak mungkin PPOK. Gitu. Hal yang umum secara frekuensi itu dia mencarinya di sini. Misalnya usia muda, ya kan? Nah, jadi penyakit paru itu ada 3 tempat. Kalau masih ingat waktu pengenalannya, ilmu kedokteran dasar tadi, ya. Pertama di saluran nafas, kalau untuk paru, saluran nafas, tapi khususnya saluran nafas bawah, ya, atas itu di hati. Kemudian di parenkim paru. Parenkim itu terdiri dari alveoli dan sekitarnya dengan interstisial. Alveoli 1 dengan alveoli kedua supaya dia tetap posisinya ke bergerak itu ada jaringan di sini. Itu namanya interstisial. Ya.
Baru yang ketiga dinding dada. Dinding dada itu mau nanti pleural. Topik berikut nanti boleh kita kabur pleural dinding dada yang ada bisa terjadi fusi maupun pneumotorak. Nah, kalau saluran napas bisa terjadi apa ya? Ini paru gini ya. Bisa bronkitis di saluran napas di bronkus. Bisa pneumonia udah masuk ke parenkim. Ya. Bisa TB. Nah, TB ini bisa dibantu, bisa di saluran napas. Bronkus kena TB bisa. Jadi foto orang normal, periksa PTA positif. Berarti di saluran napas. Kemudian asma di saluran napas. Kita bisa prediksi dari usia udah. Nah, ini nggak mungkin BPOK. Kalau usianya masih segini, itulah perlunya kita ketahui usia. Ya. Kemudian misalnya ini, kalau sudah lebih tua dia masih bisa pneumonia, bisa di bronkitis kronis atau mungkin sudah mengarah ke garasan. Karena dalam teorinya usia di atas 40 dan riwayat merokok, batuk darah, maka yang pertama diagnosanya adalah DD dan diagnosa keganasan itu tumor paru, baru bisa ke TB paru. Tapi kalau usia muda dia batuk darah, TB-nya dulu, baru ini keganasan. Ya, jadi umur itu bisa membantu kita arah kemana nanti kita mengarahkan kondisi. Jadi visi dan dosis nanti kita hubungkan dengan bersama. Atau ini dari 45 udah harus BPOK masih bisa TB bisa TB pada usia tua, bisa pneumonia bisa pada usia tua. Tetapi udah muncul ini BPOK dan mulai keganasan. Jadi kalau dia misalnya sesak ada wiji, inilah tidak ke asma lagi. Karena asma tadi pada usia yang muda. Jadi itu perlunya identitas pribadinya. Kemudian pekerjaannya, ruangan yang tertutup dengan ruangan terbuka. Ya, kalau ruangan tertutup berarti sirkulasinya kita dalam kuliah TB paru. Kalau sirkulasinya begitu saja ada korban TB itu kita ada TB. Kalau di ruangan terbuka di mall, apakah itu ada polusi atau tidak? Jadi kondisi ini bisa mengarahkan kita. Waktu pertanyaan pertama, jadi begitu ya biasanya kan ada soal mendaftar ya, mendaftar, tapi ditanya isi, kita baca sepintas, kita bisa punya, oh ini berarti ada di sini. Tempat tinggal. Nah kalau dia di kota dengan di pedesaan, berarti kan kemungkinan penyakitnya beda. Kalau dia di desa dengan di kota batuk-batuk. Desa terlihat juga apakah dekat dengan pabrik, ya. Tapi kalau di kota sudah pasti polusi juga masih tinggi, terutama kendaraan. Masih bisa dia tinggi bisa saja, tapi kemungkinan tidak tingginya juga masih bisa. Nah itu, ya tergantung tempat tinggal. Jadi itu nanti semakin banyak kita mendapat mempelajari gejala klinis pasien, maka analisis pribadi tadi akan dihubungkan setiap penyakit. Kemudian analisis. Nah, waktu menganalisis ini pertama kita menanya sama dia atau sama keluarganya, kenapa dia datang? Atau datang ke kita. Terkadang bisa berbeda. Dia datang katanya karena batuk. Berapa lama? 1 bulan. Kenapa baru sekarang datang? Iya, karena batuk darah. Maka datang. Berarti bikin batang dia apa? Batuk darahnya kan? Bukan batuknya. Nah itu. Sehingga nanti kalau kita memiliki keluhan utama di dalam ini, kita harus perhitungkan kenapa dia datang dan apa yang memberatkan dia, yang mengancam jiwa. Kalau udah batuk-batuk sedikit, maka kalau Anda menuliskan bukan batuk lagi utama, tapi batuk darah. Ya, nah itu. Tetapi panduannya apa? Kita tanya kenapa dia datang. Nah kadang ini kan pernyataan dengan kata-kata sendiri. Karena pertama panjang cerita. Saking empatinya dia semua ceritakannya. Bingung kita mana keluhan utama. Kalau seperti itu pilihlah dari semua yang diceritakan itu mana yang mengancam jiwanya. Ya, atau belum mengancam jiwa, mana yang memberatkan dia. Ya, pilihlah. Bisa itu panjang. Kalau biasanya terlalu banyak ini biasanya penyakitnya kan dipoli. Poli. Kalau di IGD enggak lagi, karena
Dia tetap mengancam jiwa di ruang. Tapi waktu di mall bagi jumpa ini panjang kali lebar dia bercerita. Kalau Anda menyetok, pandai-pandailah supaya empatinya tidak hilang. Ya, begitu kita salah menyetok, udah dia stop. Tanya apa lagi nggak tahu. Dokter nggak periksa apa segitu. Ya saya belum data, ya udah dokter periksa semua apa? Periksa darahku, periksa foto, lakukan aja semua. Pasti dokter tahu. Nah, analisis sudah gagal. Ya, padahal perlu. Boleh sih diperiksa semua. Tapi kan apa perlu kalau bisa menunjukkan semua kita periksa, padahal keluarga tidak mengarah ke situ. Nah itu dia, ya. Makanya transisinya harus. Kemudian hindarkan mengartikan calon utama dengan langsung mendiagnosa pasien. Nah, terkadang pasien itu bilang, saya batuk darah sama dengan saudara saya. Dia udah diobati tuberkulosis. Berarti saya sakit tuberkulosis. Menurut dia langsung bilang seperti itu. Ya, kita harus hati-hati. Ya, hindarkan calon utamanya dengan maksudnya diagnosis. Karena itu nanti bagi birunya bisa masih banyak penyebabnya, bisa bronkitis, bisa pneumonia, bisa kanker. Ya, tapi kebetulan batuk darah dia adalah dilihat orang lain yang jadi sebabkan karena TB, dia menganggap batuk darah dia juga kena TB, padahal usianya berbeda. Nah, kalau usianya lebih tua, mungkin dia adalah kanker, gitu ya. Nah, sehingga hati-hati, terima saja dulu subjektifnya, nanti diolah setelah terkumpul. Beberapa pasien mendiagnosa penyakitnya tadi disuruh masuk makanya dengan keluarga atau kawan. Kalau macam ini buat alasan kenapa dia datang sini, ada sebutkan bercerita panjang lebar. Ya, kadang sesak dia, tapi kenapa dia sesak itu diceritakannya. Mungkin bertengkar dengan kalau dia berhubungan dengan suaminya. Biasanya perempuan yang bisa sesak kalau bertengkar dengan suami. Itu saja. Ya, nanti waktu itu sampai sini pastinya normal nih. Salah, kalau lesinya sedikit masih bisa normal, baru foto normal, terpikir, ya, psikosomati, bisa saja. Kemudian apa yang menjadi penyebab utama dalam penyakit paru, saluran nafas, ya? Batuk, apakah berdahak atau tidak, atau berdahak? Ya, jadi kalau bertanya pasien ada batuk, yang ini tanya, berdahakkah? Atau tidak, atau berdarah, ya, itu panduannya nanti akhirnya bisa ke beberapa penyakit. Kemudian sesak nafas itu pun harus tanya, ada mengi atau tidak? Mengi, khas pada asma dan PPOK, ya, ada, dia adalah umurnya. Kalau muda arahnya ke asma, kalau lebih tua arahnya ke PPOK. Walaupun nanti memastikan diagnosa itu harus ada pemeriksaan valva, spirometri. Nanti kita masuk setelahnya. Hasil spirometri itu maka bisa menentukan ini asma atau PPOK. Kemudian nyeri dada. Nyeri dada ini ada di jantung juga. Hati-hati, ya. Jantung di sebelah kiri. Nanti waktu belum kardio, hati-hatilah. Nyeri dada pada kardio itu sangat spesifik sampai gede-gedean ya. Angina misalnya, ya. Kalau di paru itu nyeri dadanya sebelah kanan umumnya, tapi tergantung lesi. Misalnya TB karena di paru kanan, tapi biasanya menjalar sampai ke punggung. Ya. Kalau nyeri jantung menjalar ke lengan kiri dan kanan, ya. Itu harus. Jadi di dalam setelah tahu keluhan utama ini, maka topik-topik penyakit dengan keluhan klinisnya itu harus diketahui supaya cepat kita mengarahkan ke arah pemeriksaan benar. Kemudian analisis penyakit. Nah, kita telusuri ini keluhan utamanya tadi disebut dengan telaah. Ya, contoh batuk. Nah, udah kapan mulai? Ya, misalnya ini dengan menggunakan OCHAT atau OPQRST ini, punya onset. Sudah berapa lama? Ya, ada jembatannya. Kalau dia nyeri dada, lokasinya di mana? Misalnya, ya, kalau dia kelainan di dinding dada di kahu pleura, bisa pleuritis, nyeri dada juga menonjol. Ya, tapi beda dengan nyeri dada jantung.
Kemudian berapa lama? Bagaimana karakternya? Nah, kalau misalnya dari penjara, nah, penjaranya kemana? Ke punggung kah? Atau ke lengan kah? Nah, itu memisahkan daripada dada atau paru, atau dalam hal ini paru. Ya, atau yang ini yang konsep provokatif quality radiasi. Ini adalah jembatan keledai. Nah, ada jembatan keledai. Karena dulunya kan yang keledai itu dibikin jembatan supaya tahu. Anda mau bikin sendiri silakan. Ya, untuk mencari ini, menelaah ini, silakan aja. Yang penting kita tahu batuknya berapa lama. Kalau ada batu darah sudah berapa kali? Pernahkah batu darah? Nah itu supaya telaahnya lengkap. Karena itu nanti berhubungan dengan penyakit-penyakit. Nah, menelusuri menelaah itu tadi ya, konsepnya kapan? Durasinya sudah berapa lama? Karakteristiknya, penyebaran faktor yang memperberat atau memperingan. Misalnya, kalau dia efusi, ya, efusinya di sebelah kanan, maka kalau dia balik ke kanan lebih enak ketimbang balik ke kiri. Itu nanti kenapa seperti itu nanti waktu COVID kalau efusi. Artinya telaah ini, ya, mungkin pada saat ini belum begitu banyak kita bisa gunakan. Tapi dengan ada nanti beberapa penyakit yang sudah kita sampaikan, Anda harus ini. Maka belajar mandiri itu adalah ya ini. Oh, kalau dia gangguan prosedural dari belum utamanya sesak napas, tambah mengi. Nah, dia ini telaah dia, ya, telaah. Durasinya bagaimana? Tiba-tiba kan atau bertahap, ya. Nah, seperti ini contohnya. Batuk. Kalau di bawah 2 minggu dengan di atas 2 minggu berbeda. Kalau di bawah 2 minggu masih bisa bronkitis. Kalau di atas 2 minggu bisa juga bronkitis, tapi sudah nambah mungkin lebih baru. Karena sekarang statement kita adalah lebih baru. Apabila batuk lebih dari 2 minggu, tempatkan dia sebagai curiga di paru sebelum terbukti dia tidak jadi paru. Ya, sehingga penjajahan di paru dilakukan. Kemudian dahak, apakah warnanya berubah atau bau? Kalau berbau itu, begitu dahaknya berbaunya menyengat, itu adalah abses paru. Itu kata kunci dalam abses paru. Kalau ada abses paru, pasiennya batuk, berdahak, bau. Kalau seperti ini ditampungnya dahaknya satu ruangan ini tercium, itu abses paru. Itu kata kunci. Nah, itu ditanya. Tetapi terkadang kan belum sampai baunya sampai menyengat, tapi dia malah sendiri. Iya, asal saya batuk, bau. Nah, arah kita sudah ke abses. Kemudian konsistensinya bisa kenyang, bisa kental, dia susah dibatukkan, atau lagi kalau sudah dibatukkan memanjang, nah itu khas pada BPOK. Ya, dahaknya dibatukkan, terkadang memanjang, payah putusnya, itu khas pada BPOK. Atau jumlah dahak, kalau ditampung dahak saya ini bisa 1 gelas 1 malam, itu khas juga pada bronkiektasis. Jadi dengan menanya ini, ya, setelah nanti dapat topik penyakit, itu bisa kita arahkan. Itulah makanya dikatakan terkadang anamnesis yang baik bisa mendiagnosa di awal-awal, ya, sampai subjektif, ya, objektifnya harus bisa diagnostik dan bisa menunjang. Kemudian kapan batuknya? Misalnya asma, kalau asma itu lebih sering malam hari atau menjelang pagi hari, ya, atau asma pada tempat kerja, setiap kerja kambuh asmanya, pulang dari kerja hilang. Nah, itu. Jadi kapannya ini ditanya, ya, bisa membantu. Kemudian apakah berhubungan dengan aktivitas untuk pekerjaan? Tadi saya katakan sudah. Membaik apakah dengan obat tertentu? Ya, makan obat ini ada contoh asma. Jadi kalau sudah sesak karena apa yang dimakan? Asma subuh katanya. Jelas kan? Ada obat yang meringankan misalnya. Ya. Jadi dari anamnesis kita lakukan itu sudah bisa kita secara subjektif sudah bisa mengalahkan pasien. Demikian juga sesak napas. Sudah berapa lama? Adakah riwayat sebelumnya membaik dengan istirahat, membaik dengan obat? Sama seperti tadi. Ditelaah, ya, ditelaah, dicerna.
juga nyeri dada sudah berapa lama, bagaimana sifatnya, apakah menjalan, ya. Terutama nyeri dada ini harus dipisahkan dengan nyeri dada oleh karena kardiogenik, ya, oleh karena jantung. Nah yang khas pada paru itu nyeri dada, kalau dia pleuritis, tarik nafas sakit. Ya kenapa sakit? Ya karena bergesekan pleura visceralis dengan pleura parietalis. Nah itu khas pada pleuritis, ya. Tapi kalau pada TB, nah dia menjalar ke belakang, ke punggung kan. Ya. Kemudian batuk darah. Nah, batuk darah tidak selamanya oleh karena tuberkulosis. Ya, batuk darah itu bisa karena bronkitis dan atasnya bronkitis, masuk ke bawah ke parenkim, bisa ke kanker paru, bisa ke bronkiektasis yang tadi dahaknya banyak itu. Ya, jadi banyaknya batuk darah, bukan hanya TB. Dan kita bedakan darahnya tersebut harus kita bedakan apakah dari saluran nafas atau dari saluran makan atau dari hidung, dari stasis. Ya, nah itu nanti tergantung penyakitnya. Ya, membedakan itu topik batuk darah. Harus ditanya. Terkadang pasien muntah darah dibilangnya batuk darah. Ya, pasti berbeda. Kalau muntah darah pasti hitam, karena kena darah kena asam kan jadi hitam. Kena asam lambung kan jadi hitam. Baru dimuntahkannya pasti enggak merah. Tapi terkadang dia batuk darah main merah, darahnya dibilangnya muntah darah. Bahasa awamnya dia. Padahal orangnya nggak merah, berarti sebenarnya batuk darah, bukan muntah darah. Nah itu kita harus bisa memilahnya. Tapi kan dia menyatakan itu dengan bahasa dia, ya. Nah dokternya harus bisa memilah. Kemudian napas berbunyi atau bunyi, ya. Nah ini dengan saluran napas, ya. Sudah berapa lama? Apakah pernah sebelumnya? Kapan waktunya yang paling sering? Nanti boleh asma? Belum ya? POK? Belum juga. Nah, nanti dari situ dapat khas, ya. Karena bukan saya yang memberikan pilihan, ya. Jadi ini khas pada penyakit obstruksi saluran napas, asma, PPOK, bronkiektasis, ya. Nah, nanti bagaimana membedakannya? Nanti waktu penyakit. Tapi kalau menanya sesak napas, jangan lupa tanya, adakah sesak napas berbunyi atau bunyi. Kemudian setelah kita telusuri penyakit gangguan utama tadi, artinya kalau gangguan utamanya batuk darah, yang lainnya itu tertanya, batuknya, sesaknya, nyerinya harus ditanya. Itu bisa bersamaan semua muncul, tapi yang menjadi gangguan utamanya satu. Ya. Pasien paru itu pasti semua batuk. Pasien paru itu umumnya sesak, tapi penyebab sesaknya bisa beda-beda. Sesaknya di saluran nafas, sesaknya di parentika, atau sesaknya di dinding dada. Nah itu nanti benar-benar. Kalau saluran nafas, asma PPOK. Kalau sesaknya di parentika paru, pneumonia atau interstisial disease. Kalau sesaknya di dinding dada bisa pneumonia, bisa pusing. Nah itu kita dapat nanti setelah pemeriksaan fisik diagnostik. Ya. Di luar itu kita harus tanya keluhan umum atau katakanlah ini biasanya di luar daripada organ paru. Ya, misalnya demam, penurunan berat badan, suara serak, sulit menelan, bisa terjadi. Tinggi, demam juga, tapi tidak tinggi. Pneumonia, demam tinggi, nah itu nanti secara topik penyakit seperti itu sehingga mengetahui klinisnya dan bukan dengan analisis. Kemudian kita telusuri juga penyakit sebelumnya. Pernah sakitkah? Contoh tuberkulosis. Pasien TB lesi luas sembuh. Di foto orang itu gambarannya sudah inaktif. Kita pelajari ya, gambaran TB inaktif. Nah, tapi dia batuk terus. Nah, ada yang mengartikan itu bisa saja itu TB yang kambuh, harus periksa gitu. Ya, apakah yang kambuh atau memang bekas TB-nya itu yang membuat dia batuk. Karena komplikasi daripada TB bisa terjadi bronkiektasis. Bronkiektasisnya malah dahaknya jadi banyak. Udah makan obat TB 6 bulan, katanya sembuh, tapi kok sekarang batuknya makin sering dan dahaknya makin banyak. Padahal dia sudah jadi komplikasi bronkiektasis.
diagnosis. Kita tanya, ya, pernah sakit apa enggak? Kalau pernah itu akan kita telusuri bisa membuat kejadian yang sekarang. Kemudian pengobatan yang sudah lakukan. Kalau kita bicara TB, nama obatnya, dosisnya, berapa lama, kita tanya. Ya, oleh karena itu maka sekarang kalau mengobati pasien itu terutama di sini dulu ya. 300 ke atas itu sudah sedang bergerak. Dan berhenti merokok bermanfaat atau menghilangkan gejala predisposisi merokok itu adalah minimal 10 tahun. Jadi kalau berhenti merokok berapa lama? Sebulan nggak ada artinya. Ya. Berapa lama? 6 bulan nggak ada artinya. Masih sama dengan dia orang perokok. Ya. Jadi harus 10 tahun dia berhenti merokok baru hilang resiko